Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dibahas eh, kisi-kisi UTS kalkulus untuk mahasiswa STI ESMA kampus 1. Nah, di sini ada 3 soal yang akan kita bahas, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kita bahas dulu nomor 1. Carilah himpunan penyelesaian bilangan real dari kesamaan berikut: x kuadrat min 6x min 7. Ini adalah soal tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi langsung saja kita faktorkan seperti ini. Di sini X ya, dan di sini X. Kemudian kita cari yang hasil kalinya min 7 ya. Angkanya sama dengan min 7. Hasil jumlahnya sama dengan min 6. Nah, berarti kita dapatkan yang hasil kalinya min 7 dijumlahkan min 6 adalah ini min 7 dikali 1 ya. Jadi kita tulis min 7 di sini plus 1. Kemudian cari pembuat 0. Berarti di sini X min 7 sama dengan 0 dan X sama dengan 7. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Pindah ruas ya. Nah, sekarang kita harus menguji di daerah mana ketaksamaan ini terpenuhi. Ini tentunya min 1 berada di sini. Ini pakai bulatan yang penuh ya. Karena alasannya di sini tidak ada tanda sama dengan. Tapi kalau misalnya nanti soalnya ada tanda sama dengan, artinya di sini lebih kecil sama dengan, maka di sini harus ditulis dengan bulatan yang penuh. Tapi saya tulisnya seperti ini saja. Ini min 1 dan satu lagi 7 di sini ya. Artinya di sini ada 3 daerah. Ini daerah 1 yang kurang dari min 1. Ini daerah 2 antara min 1 sampai 7. Dan ini daerah 3. Nah, seperti biasa kita lakukan pengujian yang mudah aja ya. Uji daerah 1 sini aja. Maaf, uji daerah bebas sih. Mau daerah 1, daerah 2, daerah 3 nggak masalah. Tapi saya lebih cenderung memilih 0. 0 itu ternyata berada di daerah 2. Uji daerah 2. Pilih X sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan, bisa ke persamaan yang atas, pertidaksamaan yang atas, bisa pertidaksamaan yang sudah difaktorkan. Itu tidak masalah. Misalnya saya pakai yang persamaan yang atas ya. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. 0 pangkat 2 dikurangi 6 kali 0 min 7. Ini sama dengan min 7. Ini adalah negatif. Oke. Jadi kita kasih tanda di sini negatif. Di sini udah pasti positif karena bergelombang. Di sini udah pasti positif. Nah, sekarang yang diminta adalah X yang eh, kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah negatif ya. Jadi di sini kurang dari 0 itu dengan kata lain negatif. Kalau lebih dari 0 itu positif. Karena di sini yang diminta yang kurang dari 0, maka
kita pilihnya yang sesuai permintaan, gitu ya, yaitu yang negatif, yaitu di sini yang negatif, daerah ini ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya soalnya dirubah ya, menjadi lebih besar atau lebih besar sama dengan, tentu yang dipilihnya yang positif, yaitu daerah satu atau daerah dua. Nanti harus dicoba seperti itu, karena yang keluar di ujian kan tidak tahu apakah yang lebih kecil atau yang lebih besar. Kalian harus mencoba-coba sendiri ya. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa HP-nya itu adalah X dengan syarat X-nya lebih besar dari min satu, lebih kecil dari 7. X anggota bilangan real. Atau kalau kita ingin mempersingkat bisa ditulis seperti ini, min 1,7. Oke, kalian harus mencoba ini kalau gimana kalau tandanya lebih besar ya. Coba sendiri. Nih, coba sendiri ya. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar. Nanti seperti apa jawabannya? Itu harus dicoba karena saya kasih tahu bahwa soalnya itu tidak tahu yang keluar itu apakah yang lebih kecil seperti ini ya, atau yang lebih besar gitu ya, atau lebih besar sama dengan. Oke, sekarang saya masuk aja ke soal yang nomor 2, yang B ya. Ini masih nomor satu bagian B. 3x min 2 per x plus 4 lebih besar sama dengan akar 2. Sama dengan 2. Oke, langkah pertama kita harus membuat nol yang sebelah kanan ya. Jadi dengan cara dipindahkan ke sebelah kiri. 3x min 2 dibagi x plus 4 min 2 lebih besar dari 0. Pindah ruas ya. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan cara 3x min 2 per x plus 4 plus 4. Ini kan penyebutnya x plus 4, jadi min 2-nya kita kalikan dengan 1. Tapi satunya saya ganti dengan x plus 4 per x plus 4. Ini kan 1 kalau dibagi. Nah, sekarang udah sama penyebutnya kan? Berarti ini lebih besar dari 0. Oke. Kalau sudah seperti ini kita jumlahkan aja. Ingat ya, kalau dalam penjumlahan pecahan itu yang dijumlahkan itu atasnya. Bawahnya tidak perlu dijumlahkan. Artinya ini sama saja dengan 3x min 2 dikurangi min 2 kali x plus 4. Bawahnya tidak perlu dijumlahkan, ditulis aja apa adanya. Lebih besar dari 0. Kemudian saya pindah ke sini aja lah ya, supaya lebih. Nah, ini jadi 3x min 2. Nah, ini min 2-nya kita kalikan dengan x. Jadi min 2x. Min 2 kali min 4 kali plus 4 jadi min 8. Dibagi dengan tetap bawahnya x plus 4. Ini tetap lebih besar sama dengan 0. Nah, yang ini kita jumlahkan x dengan x.
Kita dekatkan dulu lah. 3x min 2x. Ini min 2, min 8. Posisinya didekatkan, dikelompokkan. Yang ada x-nya dengan yang ada x-nya, yang tidak dengan yang tidak ada. Plus 4 lebih besar dari 0. Ini jadi 3x dikurangi 2x itu kan x min 10 dibagi x plus 4 lebih besar dari 0. Nah, kalau udah bentuk akhir seperti ini, kita bisa menyelesaikan dengan cara menguji daerah. Ini bentuk akhirnya seperti ini ya. Dan harus diingat bahwa pertidaksamaan pecahan itu tidak boleh penyebutnya 0 ya. Jadi kita cari pembuat 0 ya. Untuk pembilang yang atas, pembilangnya yaitu di sini x min 10 sama dengan 0, jadi x sama dengan 10. Nah, itu ya. Kalau penyebutnya gimana? Ya, penyebutnya kan dia tidak boleh 0 sebenarnya. Tapi kita cari dulu pembuat nolnya. X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Oke. Selanjutnya, atau kita tulis seperti inilah. Nah, udahlah seperti ini nggak masalah. Ini maksudnya pembuat nol untuk pembilang dan penyebut. Kita bikin garis bilangan seperti ini, sama seperti yang sebelumnya ya. Oh, sebentar. Ini harusnya negatif. Kan pindah ruas ya. Oke. Kita tulis ini negatif min 4. Ini pakai bulatan yang bolong. Kenapa? Karena berasal dari penyebut. Tidak boleh nol. Meskipun di soalnya ada tanda sama dengan. Ya, kalau tidak ada sama dengan ya pasti semuanya dalam bulatan yang kosong. Tapi di sini soalnya ada tanda sama dengan ya. Nah, kita harus melihat yang dikasih bulatan yang kosong itu yang berasal dari penyebut. Karena alasannya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Artinya X tidak sama dengan min 4 nantinya. Nah, sekarang kita simpan di sini yang 10-nya. Karena di sini 10-nya itu dari pembilang. Dan juga soalnya ada tanda sama dengan. Maka di sini kasih bulatan yang penuh. Kayak mungkin ini kelihatan seperti dua-duanya penuh. Kita waduh. Ini kosong gitu ya. Nah, itu berpengaruh nanti ke HP-nya ya. Sekarang kita uji daerahnya. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita uji pilih daerah 0 yaitu daerah 2, pilih daerah 2. X sama dengan 0 pilihnya. Maka di sini kita ambil, nah kita masukkan ke sini. Ke X min 10 dibagi X plus 4. Tapi X-nya kita ganti dengan 0. Jadi berarti 0 min 10 per 0 plus 4. Ini yang atas itu negatif, yang bawah positif. Positif dibagi negatif adalah negatif. Kita tidak butuh nilai, kita hanya butuh tanda. Maka kita tulis di sini negatif, negatif. Di sini pasti positif, pasti positif. Di sini pasti positif, positif karena dia bergelombang. Oke, setelah itu di sini yang diminta di soal itu ya, kita harus memperhatikan yang diminta di soal itu yang mana. Ternyata diminta di soal yang lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0.
Jadi yang kalau di soal diminta lebih besar, sinilah katakan ini lebih besar ya, itu positif artinya. Jadi kita harus memberikan arsir kepada daerah yang di mana dia positif. Di sini sama di sini ya. Karena yang positifnya cara menuliskannya ya sama ya, berarti HP sama dengan X dengan syarat X-nya kurang dari min 4 atau karena terpisah X-nya lebih dari atau sama dengan 10. Nah, di sini terlihat kalau bulatannya penuh maka kasih tanda sama dengan. Kalau bulatannya tidak penuh maka tidak perlu dikasih. X anggota bilangan real. Dah selesai. Jadi kalian harus mencoba gimana kalau soalnya lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil pilih yang di tengah ya. Harus coba-coba kemungkinan soal. Kita lanjutkan soal yang ketiga ya. Ini masih pertidaksamaan tapi pertidaksamaan nilai mutlak. Ini bagian nomor satu yang C. Nah, bentuknya seperti ini. Sebelum saya membahas soalnya, saya akan memberikan rumusnya untuk berbagai kemungkinan di sini. Misalnya saya punya ya fx, fx itu seperti ini ya. Rumus fx itu adalah bentuknya jadi ada x-nya, ada angkanya. Nah, seperti ini. Fx fungsi misalnya yang lebih besar dari 0. Maaf, lebih besar dari gx. Nah, ini fungsi yang lainnya. Maka di sini cara mengerjakannya hasilnya pasti seperti ini. Fx ditambah gx dikali, ya ini kurung tuh kali, fx kurangi gx. Nah, perhatikan di sini, kalau tandanya lebih besar, ya berarti lebih besar lagi. Lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan lagi. Ini kebetulan tandanya lebih besar sama dengan. Jadi seperti ini. Gitu. Tapi kalau kalian menemukan soal yang berbeda, ya, misalnya soalnya seperti ini. Fx kurang dari gx. Ya samain aja ya tandanya. Sesuai dengan soalnya. Gitu ya. Nah, ini berarti jadi fx tambah gx dikali fx kurang gx. Ini kurang dari ya, kurang dari 0. Jadi itu. Jadi sesuai dengan soal. Jadi harus mencoba-coba. Nah, sekarang kita kerjakan aja ya soal kita ini. Oke, berarti ya kalau begini, ini sebagai fx-nya, ini sebagai gx-nya. Kita pakai yang rumus yang pertama. Berarti, tulis dulu soalnya, 5x min 4 mutlak lebih besar dari 4x plus 3. Ini gimana sih caranya? Nah, caranya tinggal di ini. Fx-nya itu 5x min 4 ditambah gx-nya 4x plus 3 dikali fx kurang gx 5x min 4
dikurangi. Nah, di sini kalian harus pakai kurung ya. Untuk pengurangan, hati-hati, pengurangan harus pakai kurung karena tandanya nanti bakal berubah. Itu. Ini sih sebenarnya nggak terlalu banyak kurungnya. Ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu juga sebenarnya. Nah, karena sudah terwakili. Oke, ini jadi ini kurungnya satu lagi. Nah, ini lebih besar dari nol. Nah, kita sederhanakan 5x tambah 4x 9x min 4 tambah 3 min 1. Sekarang yang ini kita kita uraikan buka kurung dulu. Min 4x, ingat ini minnya dikalikan ke dalam min kali min plus. Jadi min 3 lebih dari nol. Nah, sekarang ini kan jadi tetap 9x min 1, yang ini berarti x 5x kurangi 4x itu jadi x min 7 lebih besar dari nol. Seperti itu ya. Jadi kita hanya mengoperasi. Nah, sekarang seperti biasa ini cari pembuat nolnya. Jadi 9x min 1 sama dengan 0, 9x sama dengan 1, pindah ruas, x sama dengan 1/9. Nggak masalah. Di sini kita juga punya atau x min 7 sama dengan 0, x sama dengan 7. Jadi ada dua ya, x ya. Kita bikin garis bilangan seperti ini. Yang pertama 1/9 tentu ada di sini. Ini bulatannya penuh ya. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan, ini juga penuh. Karena ada tanda sama dengan. Nah, kita uji yang 0 ada di mana ya? Tentunya 0 ada di sini, daerah 1, 2, 3. Kita pilih yang 0-nya ada di daerah 1. Oke, ini ada sedikit kesalahan. Gimana? Berarti kita pilih daerah 1. X sama dengan 0. Terus kita masukkan ya. Ke mana? Ke bentuk yang terakhir aja nih. Ke 9x min 1 dikali x min 7. 9x substitusi ke 9x min 1 x min 7. Jadi berapa? 9, x-nya ganti dengan 0, kurangi 1, jadi 0 kurang 7. Ini kan 0, jadi min 1 ya, kali plus ya. Nah, ternyata ini daerah 1 itu plus. Ini daerah plus, berarti ini min, ini plus. Yang diminta di soal itu yang plus atau yang min? Lihat di sini. Yang plus. Jadi kita hasilkan daerahnya ini. Sama yang ini kan. Ya. Jadi daerahnya kita tuliskan HP X dengan syarat X kurang dari sama dengan 1/9 atau X lebih dari sama dengan
7. X anggota real. Jadi seperti itu ya. Nanti kalian harus mencoba ini soalnya kalau kalian ganti dengan lebih kecil sama dengan itu jadi seperti apa? Karena bisa saja yang keluar itu seperti itu ya. Ini hanya contoh aja. Oke, sekarang saya mau masuk ke soal nomor 2 ya. Oke, ini berkaitan dengan fungsi komposisi. Ini fx-nya ini, gx-nya ini ditanyakan fog. Jadi f bundaran gx itu adalah f tapi isinya gx. Tuh. Kita tulis di sini f, gx-nya apa? Gx-nya 3x min 2. Oke. Ini kan fungsi f, jadi kita lihat fungsi f. Fx sama dengan x kuadrat plus 4. Jadi kita masukkan ke sini x-nya kita ganti dengan 3x min 2. Jadi ini 3x min 2 kuadrat ditambah 4. Ini kita pakai rumus yang A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau minnya A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kalian harus familiar dengan rumus yang ini ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Berarti ini jadi 3x dikuadratkan jadi 9x kuadrat 2AB. 2 kali 3x 6. 2 min 24. Min 12. 2 kali 3x 6x kali min 12. X. Min 2 pangkat ini kan B kuadrat jadi plus 4. 4 yang ini dari sini. Jadi ini 9x kuadrat min 12x plus 8. Jadi seperti ini jawabannya. Selesai. Nah, sekarang yang satu lagi gimana kalau ditanyakannya GOF? Kebalikannya GOF. X sama dengan ya fungsi G tapi di dalamnya fx. Nah, fungsi G fx-nya berapa? Fx-nya x kuadrat plus 4. Nah, kita lihat fungsi G ini. Tapi 3x min 2, tapi kita ganti x-nya dengan x kuadrat plus 4. 3x min 2, x-nya diganti dengan x kuadrat plus 4. 3x kuadrat plus 4. Ini berapa? 3x min 2. Min 2. Berarti ini kalikan, kali pelangi 3x kuadrat, 3 kali 4, 12. Min 2. 3x kuadrat plus 10. Dah, selesai. Ini untuk GOFX. Dah. Sekarang kita lanjutkan soal yang terakhir ya. Yang ini. Nah, kalian kan udah belajar yang ini. Nomor 3.
Oke, ini kita disuruh menggambar ya, menggambar grafik. Nah, perlu diingat ya bahwa kita harus menentukan titik, tentukan berapa tahapan ya. Yang pertama, titik potong sumbu X dalam kurung ketika Y sama dengan 0. Yang kedua, titik potong sumbu Y ketika X sama dengan 0. Yang ketiga, titik puncak dalam kurung XP, YP, di mana XP adalah di mana misalkan kita punya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. Kita punya diskriminan nilai d-nya adalah b kuadrat min 4ac itu, dan nilai xp-nya itu, nah xp nya dicari dari min b per 2a, yp dicari min d per 4a gitu ya. Nah, ini rumusnya. Oke, kita kita jalankan hitungannya. Ini soalnya sangat kecil banget guys. Soalnya susah lagi. Udah. Fx sama dengan x pangkat 2 min 8x plus 12. Fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Nah, fx itu bisa diganti jadi y. Y sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Oke, seperti itu ya. Nah, kita ikuti aja prosedurnya ya, supaya kalian bisa lihat yang atas prosedurnya itu ada 3. Titik potong terhadap sumbu E ketika Y sama dengan 0. Jadi yang pertama, titik potong terhadap sumbu X terhadap sumbu X ketika ketika apa? Y-nya sama dengan 0. Ya sudah, berarti di sini awalnya kan Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 18. Y-nya 0 berarti 0 sama dengan X kuadrat min 8X plus 18. Ini bisa kita faktorkan jadi seperti ini. X sama dengan 0. 0-nya di sini nggak masalah. Di sini X, di sini X. Cari ya bilangan yang hasil kalinya plus 18. Sini HK-nya plus 18. Hasil jumlahnya min 8. Dan bilangan itu adalah min 6, min oh sebentar, kita berarti salah ini soalnya 18 itu 2 kali 9, atau kalau enggak 3 kali 6. Ini salah ya soalnya, tidak pas. Saya ganti saja soalnya supaya lebih mudah menghitungnya.
Oh, 12. Saya salah nulis. Oke, ini yang saya nulis, guys. Oke, ini 12. Ini 12 ya. Ini 12. Ini min 8. Nah, sekarang ada ya. Hasil kalinya 12, jumlahkan min 8 itu X min 6 min 2. Nah, jadi kita cari X-nya. X min 6 sama dengan 0. X sama dengan 6. Atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah X, Y. Ingat. Ini X, Y ya. Kan tadi udah tahu. Titik-titik yang namanya titik koordinat itu pasti X, Y. Itu namanya koordinat. Kan tadi udah tahu Y-nya 0 dari awal. Jadi kita tulis titik potongnya itu gampang. Titik potong sumbu X adalah 6,0. Ini X-nya 6,0 dan berapa? 2,0. Karena Y-nya 0. Gitu. Jadi titik potongnya ini. Dia memotong sumbu X di X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Sekarang kita cari yang kedua ya. Titik potong sumbu Y. Ini lebih gampang. X-nya sama dengan 0. Tulis aja dulu Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Ini X-nya 0 berarti Y sama dengan 0 kuadrat min 8 kali 0 tambah 12. Artinya Y-nya sama dengan 12. Jadi X-nya 0, Y-nya 12. Jadi titik potong sumbu X, sumbu Y adalah X, Y ya. X dulu, X-nya 0, Y-nya 12. Cuman ada satu titik. Yang terakhir, kita harus mencari titik puncak. Ini titik puncak. XP, YP. Di mana Y-nya sama dengan, tadi tulis lagi soalnya X kuadrat min 8X plus 12. Ini kita tentukan ABC-nya dulu. A-nya ini 1, B-nya min 8, C-nya 12. Kita cari diskriminannya dulu. D sama dengan B kuadrat min 4 AC rumusnya ya. B-nya berarti min 8. Pakai kurung. Kalau min di kuadrat pakai kurung. Dikurangi 4 kali 1 kali 12. Jadi ini 64 dikurangi 4. Langsung aja ya. 4 kali 12. 48. Jadi jawabannya adalah 16. D-nya 16 ya. Ini baru ketemu D-nya aja. Terus kita cari langsung XP-nya. XP sama dengan tadi di soal udah dikasih tahu rumusnya ya. Ini min B per 2A. Min B, B-nya itu min 8. Hati-hati, min bawaan sama min rumus. 2, A-nya 1. Jadi 8 per 2 sama dengan 4. XP-nya 4. YP-nya
Ya, puncaknya min D per 4 kali 1. 4A. Jadi sama dengan D-nya 16 min 16 per 4A. Ini sama dengan min 4. Jadi dia memotongnya di 4, min 4. Bukan titik puncaknya. Jadi titik puncaknya di XP, YP sama dengan 4, min 4. Dah. Ini baru menghitung titiknya. Kita harus menggambar ya. Gimana cara menggambarnya? Ya gambar aja kan. Ini. Lihat aja titik yang diperlukan tadi mana. Ini 1, 6,0 dan 2,0 berarti dia ada di kanan dua-duanya. Dan ini 0,12 di atas ya. Puncaknya 4, min 4. Oke, sudah ada gambaran kan? Jadi kalian harus cari tadi 6,0 dan 2,0. 2,0 di mana, Pak? Kita bikin aja di sini ya. Ini anggap aja bagus gambarnya. Ini 2 misalnya. 2, 4, 6. Berarti 6,0 itu di sini dan di sini. Jadi 2,0 dan 6,0 ya. Ini aja lah ya. Nih, ini 2,0, ini 6,0. Yang ininya berapa? Titik potong sumbu Y-nya 4,0, 0,12. Ini ke sini, X ini sumbu Y. Perkirakan aja di sini 2, 4, 6, 8, 10, kurang ini guys. Masih kurang. Sini. Oke, ini 12. Di sini 12. Di sini. Nah, sekarang satu lagi titik puncaknya. Ini baru ada 3 titik ya. 1, 2, 3. Ini berarti 0,12. 4, min 4 di mana, Pak? Ini 4-nya ini. Min 4-nya tentu di sini. 2, di sini 4. Min 4. Di sini, guys. Nah, ini udah kelihatan bentuknya. Kita langsung aja ya. Ini harusnya kurang bagus tadi gambar. Nah, seperti ini. Ini adalah grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan dipelajari nanti soalnya akan sama ya tipenya, walaupun bentuk soalnya berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.